Harga energi yang makin mahal, artinya renewable energy atau energi terbarukan lebih mahal lagi. Bisa dijalankan tuh aman tanpa resiko, karena resikonya masih banyak ya. Di 2022 itu terjadi goncangan terhadap harga komoditas. Sebenarnya ya 2022 itu sudah agak mild kalau dari sisi pandemi sebenarnya. Kalau kita ingat yang Delta yang benar-benar berat itu kan di 2021. Di 2022 sebenarnya Omicron yang sebenarnya casualty dan juga tingkat kematiannya memang tidak se-ekstrim Delta. Sehingga dampaknya ke mobilitas masyarakat itu tidak terlalu jelek ya dibandingkan 2021. Dampak ke konsumsi seharusnya tidak masalah. Tapi kalau kita ingat di 2022 itu terjadi goncangan terhadap harga komoditas, dan memang kondisi perang di Ukraina, invasi oleh Rusia itu juga memperburuk kondisi harga komoditas. Jadi harga komoditas termasuk harga energi naik. Tekanan terhadap harga energi itu betul-betul mempengaruhi tidak hanya perekonomian, mempertinggi inflasi di beberapa negara, dan juga membuat pertumbuhan atau perkembangan dari aksi-aksi perubahan iklim itu menurun. Kalau kita ingat kan sekarang negara-negara sedang cukup ramai membicarakan mencapai net zero emission, meningkatkan national determined contribution masing-masing negara. Tapi di saat yang bersamaan semua negara harus menghadapi dengan harga energi yang makin mahal, artinya renewable energy atau energi terbarukan lebih mahal lagi. Sehingga banyak negara mulai beralih kembali memperbesar proporsi brown energinya seperti misalnya coal. Untuk negara seperti Indonesia, ini sebenarnya ada dua sisi nih dari kenaikan harga komoditi. Memang benar kita juga harga energi ikut naik ya, kita ada penyesuaian harga BBM kalau teman-teman ingat ya. Tapi di sisi lain kita juga eksporter komoditi. Jadi sebenarnya dari sisi balance of payment-nya Indonesia kita terbantu dari ekspor komoditi yang lebih tinggi. Dari sisi APBN kita juga punya mempengaruhi pajak dari perusahaan-perusahaan yang menjual komoditi itu naik, penghasilan pajak, kemudian penghasilan negara bukan pajak atau PNBP dari komoditas ini juga ikut naik, sehingga APBN kita pada saat mengalami tantangan energi dan subsidi yang semakin besar, di saat yang bersamaan juga revenue-nya sedikit terbantu oleh kenaikan harga komoditas tersebut. Di sisi lain, kalau tadi kan saya udah cerita kita tuh FX-nya lumayan stabil ya, rupiah lumayan stabil, yield lumayan stabil. Tapi sebenarnya ini nggak terjadi di semua negara loh. Banyak negara-negara low income countries, bahkan emerging market tertentu yang terkena isu kesulitan membayar utang luar negerinya. Nah, negara-negara di Asia, ASEAN terutama, termasuk Indonesia, itu negara-negaranya waktu Asian Financial Crisis tuh sempat lumayan kacau balau ya, karena utang luar negeri yang proporsinya terlalu tinggi. Nah, setelah Asian Financial Crisis, banyak negara termasuk Indonesia sangat prudent untuk menjaga postur utang ya istilahnya. Jadi Indonesia itu kita mengatur postur utang supaya exposure terhadap FX atau foreign exchange negara lain itu tidak terlalu besar. Kemudian kita juga mengatur supaya tenornya, jadi utang yang jatuh tempo di jangka pendek tidak terlalu besar. Jadi tidak hanya FX, tapi kita juga mengatur resiko dari sisi tenor. Nah, berbagai policy yang dilakukan Indonesia ini baik oleh Kementerian Keuangan, pemerintah, Bank Indonesia maupun OJK itu dilakukan bersama-sama untuk menjaga supaya volatilitas pasar keuangan gonjang-ganjing di luar itu tidak tertranslate ke dalam sebagai satu krisis keuangan yang juga mungkin bisa makin mempersulit proses pemulihan ekonomi. Nah, kita berharap ya dengan fundamental ekonomi yang sudah lebih baik, kita berharap kita bisa mengatasi apapun yang akan kita hadapi di 2023 ini dengan lebih baik. Tapi bukan berarti 2023 ini bisa dijalankan tuh aman tanpa resiko, karena resikonya masih banyak ya. Satu, resiko terhadap perang itu masih bisa terus berjalan, dan ini memang tidak ada satupun yang bisa memperkirakan. Dampaknya tentu bisa kemana-mana ya. Supply barang tertentu misalnya gandum, kemudian harga-harga juga ikut naik termasuk harga komoditi, dan juga keamanan dari sisi geopolitik yang biasanya mempengaruhi secara langsung sektor keuangan. Jadi sektor keuangan itu kalau ada resiko yang besar di area lain misalnya geopolitik, dia ikut hangat ya. Dan sektor keuangan tuh kalau hangat biasanya yang terjadi dia cost of fund-nya naik ya, yield pada naik, tapi
orang juga punya kecenderungan untuk memegang cash atau balik ke cash is king atau kembali ke investasi yang tidak beresiko tinggi. Jadi biasanya kalau investasi tidak beresiko tinggi itu dia nggak investasi ke emerging market. Makanya di 2022 kalau teman-teman ingat, outflow dari emerging market keluar itu masih cukup tinggi dan masih banyak orang yang menyimpan dalam bentuk misalnya obligasi US ya. Jadi US kondisinya seperti apapun dia masih termasuk ke dalam aset yang sifatnya safe haven. Nah, jadi dengan berbagai tantangan tadi sektor keuangan, geopolitik, kita berharap dengan policy dan fundamental yang makin baik, kita makin baik. Namun kita juga punya senjata simpenan ya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia zaman dulu tuh Indonesia current account deficit. Jadi setiap kali growth naik, orang itu kemampuan impor naik, current account defisitnya melebar defisitnya. Defisitnya melebar, rupiah nilainya turun, terdepresiasi. Begitu nilai rupiah turun terdepresiasi, orang udah nggak sanggup impor lagi. Jadi kalau kita baru mau naik nih pertumbuhan ekonominya dikit, udah ketarik sama current account deficit. Nah, tapi berkat transformasi struktural, salah satunya tuh hilirisasi di bidang komoditi ya, contohnya nikel gitu, kita ekspornya kan besar banget. Nah, ini membantu current account kita. Makanya kalau kita lihat rupiah di periode yang volatile seperti ini tidak sejatuh bahkan waktu taper tantrum dulu loh. Padahal kan ini guncangan perekonomian dunianya lebih dahsyat daripada taper tantrum tahun 2013. Tapi dampaknya ke rupiah yang di sini lebih stabil karena kita terbantu current account deficit. Itu senjata kita yang pertama. Senjata kita yang kedua yang selalu ada itu adalah ekonomi domestik. Jadi ekonomi domestik kita itu cukup kuat. Bahkan kalau kita lihat di sektor keuangan ya, investor retail itu naiknya tinggi banget di masa pandemi. Terus kalau kita lihat juga UMKM sangat marak sekali di pandemi. Memang waktu pandeminya sangat dalam di 2020-2021 sektor-sektor yang seperti UMKM ini kan memang agak slow ya demand-nya. Tapi sekarang sudah mulai naik dan bahkan lebih tinggi tadi saya sampaikan secara nominal dibandingkan sebelum krisis. Nah, kita ingin menjaga ini ya, animo demand domestik. Ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling kuat menjaga perekonomian pada saat demand dari luar terganggu. Nah, sektor-sektor yang akan naik salah satunya sektor yang terhubung sama pemerintahan ya, karena pemerintah itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang paling stabil. Dan kalau kita lihat pengeluaran pemerintah yang paling besar itu dua untuk human capital, yaitu kesehatan dan pendidikan. Jadi dua sektor ini kalau UMKM-nya mensupport sektor ini akan tetap maju. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Kenapa? Karena kita punya gap infrastruktur yang cukup tinggi untuk jadi negara maju. Indonesia kan cita-citanya mau jadi negara maju nih, ceritanya di tahun 2045 ya. Jadi kita harus catch up dari sisi infrastruktur. Nah, kemudian sektor apa lagi? Sektor-sektor yang berhubungan dengan digital. Karena sekarang semenjak pandemi sebenarnya sudah ada digital revolution sebelum pandemi ya. Tapi pandemi ini mempercepat, tidak hanya di negara kayak Indonesia, negara berkembang, tapi di negara maju juga digitalisasi itu menjadi semakin maju lah gitu ya. Dan bahkan sekarang kalau kita punya toko UMKM, kita udah obvious tidak lagi hanya berpangku pada yang offline aja, udah pasti harus online. Bahkan kehadiran kita di online itu di online marketplace itu justru semakin kuat penjualannya dibandingkan yang offline. Kemudian sektor apalagi? Sektor telekomunikasi. Ini masih terhubung dengan kecenderungan setelah pandemi yang orang cenderung ke digital, cenderung ke online, sehingga sektor telekomunikasi dan digital dan sektor-sektor yang tadi berhubungan dengan human capital akan semakin tinggi. Sektor apa yang kayaknya beresiko? Sektor yang beresiko itu kemarin kan commodity price udah naik ya, di kuartal ketiga ini udah mulai mereda, sekarang mereda. Kalau nggak ada perang lagi kan dia akan tetap di bawah ya, kecuali ada goncangan geopolitik lainnya. Sektor-sektor ini yang tadinya boom, sekarang dia akan memasuki periode yang agak slow down ya, sektor-sektor. Tapi kebanyakan UMKM kan jarang ya yang bergerak di sektor komoditi.